Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam channel ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami akan membahas soal-soal untuk persiapan P3K dalam uji kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan sekalian, dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, kami berharap bantuannya dengan cara subscribe-nya, like-nya, dan juga komennya, sehingga kami berkesempatan bersemangat untuk senantiasa mengembangkan dan membangun channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungannya selama ini, dan pada kesempatan ini mari kita awali dengan mengawali pembahasan ini dengan sama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Dalam pertandingan futsal antar departemen, tim dari departemen saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, sikap saya adalah A. Tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. B. Meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai. C. Memberikan dukungan seperti teman-teman yang lainnya. D. Cenderung diam sambil mengamati penonton dan berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya berasal dari departemen yang sedang bertanding. Atau E. Mengumpat tim lawan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A. Tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Soal yang selanjutnya. Sebagai seorang karyawan di suatu instansi, hal yang saya lakukan dalam menetapkan target kinerja adalah A. Sesuai target saya di tahun sebelumnya. B. Menyesuaikan dengan target instansi. C. Lebih meningkat dibanding tahun lalu. D. Sesuai dengan instruksi atasan saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni menyesuaikan dengan target instansi. Soal yang berikutnya. Menghadapi sistem kerja yang baru, hal yang biasanya saya lakukan adalah A. Biasa saja. B. Terganggu. C. Senang. D. Penasaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni senang. Soal yang berikutnya. Orang-orang di sekitar Anda mengenal Anda sebagai orang yang A. Suka menceritakan masalah saya. B. Lebih suka menyimpan masalah saya. C. Menjadi tempat curhat orang-orang di sekitar saya. D. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut. E. Terkadang saya menceritakan masalah saya, terkadang juga tidak. Dan jawaban yang tepat untuk soal disebut adalah ditunjukkan pada poin C, yakni menjadi tempat curhat orang-orang di sekitar saya. Soal yang berikutnya. Dalam waktu hanya sebulan, saya harus membuat laporan hasil survei dari seluruh wilayah kerja yang sangat luas. Yang saya akan lakukan adalah A. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. B. Melaksanakan survei sendirian sesuai perintah. C. Meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei. D. Membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei tahun yang lalu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. Soal yang berikutnya. Bawahan saya tidak suka dengan cara saya memimpin dan sistem kerja saya yang saya terapkan. Maka saya akan A. Tetap memimpin dengan cara saya. B. Mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja yang baik.
C. Bertindak tegas dan memberi hukuman bagi siapapun yang tidak mengikuti sistem kerja saya. D. Sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja yang terbaik. Soal yang berikutnya. Seorang teman memuji hasil kerja saya, maka perasaan saya adalah A. Senang dan berusaha untuk lebih baik lagi. B. Biasa saja. C. Saya memang sangat berbakat. D. Bangga. E. Dia hanya basa-basi saja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni senang dan berusaha untuk lebih baik lagi. Soal yang berikutnya. Saya diminta untuk mengomentari hasil kerja kawan saya. Menurut saya, hasilnya kurang bagus. Yang akan saya katakan adalah A. Lumayan sih. B. Kok gak bisa bagus. C. Ini lumayan, tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. D. Kayaknya kamu gak bisa kerja. E. Menurutku ada yang kurang. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut ditunjukkan pada poin C, yakni ini lumayan, tapi aku yakin kamu bisa lebih baik lagi. Soal yang berikutnya. Sekelompok orang mendatangi saya untuk meminta prioritas pelayanan dan akan memberikan imbalan. Maka saya akan A. Meminta mereka untuk mengikuti prosedur yang berlaku. B. Memprioritaskan pelayanan tanpa menerima imbalannya. C. Memprioritaskan pelayanan dan menggunakan uang imbalan untuk kepentingan kantor. D. Meminta pertimbangan atasan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni mereka meminta mereka untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Soal yang berikut. Menurut saya, orang berpeluang besar berprestasi dan meraih keberhasilan adalah orang yang A. Bekerja keras. B. Jujur. C. Rajin. D. Pintar. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut ditunjukkan pada poin A, yakni orang yang bekerja keras. Soal yang selanjutnya. Suatu hari saya diundang ke acara reuni. Padahal dari semua alumni hanya saya yang kurang berhasil dalam karir. Maka sikap saya akan A. Beralasan sedang sibuk. B. Tetap hadir dan menikmati acara. C. Datang namun menyendiri dan tidak membaur. D. Tidak datang. E. Datang sebentar saja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni tetap hadir dan menikmati acara. Soal yang berikutnya. Teman saya tidak menyukai hadiah yang saya berikan kepadanya. Lalu saya akan merasa A. Marah. B. Kecewa. C. Sedih. D. Malu. Atau E. Biasa saja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni biasa saja. Soal yang selanjutnya. Untuk pertama kalinya, salah satu anak buah saya berusaha membohongi saya dan melakukan ketidakjujuran. Maka yang saya lakukan adalah A. Menegurnya dan memberinya kesempatan terakhir. B. Mengeluarkan dari pekerjaan. C. Memberinya sanksi yang sangat berat. D. Meminta temannya untuk menegur dia. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni menegurnya dan memberinya kesempatan terakhir. Soal yang berikutnya. Bagi saya, sebuah tim akan menjadi tim yang berhasil apabila A. Setiap bagian diisi oleh orang-orang yang berkompeten.
B. Memilih orang yang terbaik sebagai pemimpin. C. Semua bagian mampu bekerja sama dengan baik. D. Tidak ada konflik saya saat bekerja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni semua bagian mampu bekerja sama dengan baik. Soal yang berikutnya, jika saya tidak menyukai seseorang atau seorang rekan kerja, biasanya saya akan A. Bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. B. Selalu menolak untuk bekerja sama dengannya. C. Menganggapnya tidak ada di kantor ini. D. Malas bekerja sama dengannya. E. Menyapanya saat diperlukan saja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. Soal yang berikutnya, seorang teman merokok di hadapan saya, padahal saya sangat membenci asap rokok. Maka saya akan A. Memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya. B. Diam sembari menutup hidung berharap pengertiannya. C. Memberitahunya bahwa saya sangat membenci rokok. D. Pergi menghindar. E. Marah dan memintanya untuk merokok di tempat lain saja. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya. Soal yang berikutnya, saudara saya ikut dalam lelang sebuah proyek di kantor tempat saya bekerja. Maka yang saya lakukan adalah A. Membiarkannya mengikuti proses yang berlaku. B. Mempromosikan saudara saya. C. Mengenalkannya pada orang yang berwenang memenangkan lelang tersebut. D. Berusaha membantunya tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni berusaha membantunya tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Pembahasan yang selanjutnya. Saat akhir tahun menjelang penilaian kerja, saya belum sempat mengerjakan laporan pekerjaan saya. Maka saya akan A. Menggunakan laporan tahun lalu yang mirip dengan dan mengubahnya sedikit saja. B. Segera mengerjakan laporan walaupun waktunya sudah sangat terbatas. C. Meminta orang untuk mengerjakan laporan kerja saya. D. Meminta penundaan penilaian karena tidak mau mengerjakan laporan dengan tergesa-gesa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni segera mengerjakan laporan walaupun waktunya sudah sangat terbatas. Soal yang berikutnya. Kantor menugaskan saya untuk mencari relasi dan jaringan baru untuk memperluas pemasaran produk kami. Yang saya lakukan adalah A. Membuat jaringan dari teman-teman dekat saya. B. Mencari relasi yang memiliki rekam jejak bagus dalam pemasaran produk. C. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang mudah diajak bekerja sama. D. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang memiliki visi sama dengan perusahaan. E. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang ikut siap mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni mencari relasi dan jaringan pemasaran yang ikut siap mengembangkan dan memperluas pemasaran produk. Soal yang berikutnya. Saya mendapatkan sebuah proyek pekerjaan dengan nilai cukup besar karena rekomendasi dari seorang relasi. Yang saya lakukan untuk membalas kebaikannya adalah A. Memberinya proyek dengan nilai setimpal pada kesempatan lainnya. B. Mengajaknya untuk bekerja sama dalam mengerjakan proyek tersebut dan berbagi hasil.
C. Membantunya saat dia membutuhkan bantuan. D. Memberinya bagian hasil dari keuntungan yang saya dapatkan. E. Membelikannya hadiah sebagai rasa terima kasih saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni membantunya saat dia membutuhkan bantuan. Soal yang selanjutnya, yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni pembangunan yang berbudaya. Soal yang berikutnya, tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Soal yang berikut, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal yang berikutnya, budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E. Terbelakang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu tradisional. Soal yang berikutnya, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Sedang anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Maka sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. D. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. E. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Dan jawaban yang tepat dari soal ini adalah ditunjukkan pada poin C, yakni membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Soal yang berikutnya, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas, sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Maka sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda.
Soal yang berikutnya. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Maka sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan tersebut. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, yakni ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu. Toh tidak ada orang yang tahu. Maka jawaban Anda atau jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Soal yang selanjutnya. Perhatikanlah tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui jalannya program. 2. Mengetahui hasil pekerjaan. 3. Memberikan motivasi kerja. 4. Membagi pekerjaan. 5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai. 6. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 6, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4, E. Nomor 4, 5, dan 6. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini ditunjukkan pada poin yang A, yakni nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Kembali kita bahas dalam soal berikut. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Soal yang selanjutnya. Ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu A. Promotion, Person, Place, dan Products. B. Person, Price, Product, Promotion. C. Power, Place, Person, Promotion. D. Product, Power, Place, dan Price. E. Product, Price, Promotion, dan Place. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D atau poin E, yakni Product, Price, Promotion, Place. Soal yang berikutnya. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal berikut kecuali A. Diskon dan keuntungan. B. Diskon dan pelayanan purna jual. C. Pelayanan purna jual dan keuntungan. D. Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. E. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
yakni mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Soal yang berikutnya. Berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar adalah: A. Positioning, targeting, segmentasi. B. Segmentasi, targeting, positioning. C. Targeting, segmentasi, positioning. D. Segmentasi, positioning, targeting. E. Targeting, positioning, segmentasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni targeting, segmentasi, positioning. Soal yang berikutnya. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah: A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan ini. Soal yang selanjutnya. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf-staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahannya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini membantu dan berguna bagi rekan-rekan sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan dan kemudahan serta keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.